kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, masuk semua ya hari ini ya. Bentar, Bapak absen dulu. Rafa, Didin, Ulil, Rafif, Wilda. Oh, masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa waladan shalihan wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa waladan shalihan wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang apa ya? Siapa yang tahu pelajaran kita hari ini? Ya. Apa, Wildan? Kan tidak belajar ini masih. Kan sudah saya Pak Guru bilang sebelum pelajaran malamnya belajar terlebih dahulu biar supaya nanti bisa sedikit-sedikit lalu diteruskan oleh Pak Guru nanti Bapak menjelaskan kalau tidak paham karena kurikulum kita sekarang sudah kurikulum merdeka biar nanti kalian juga mencari sendiri. Nah, kemarin kita membahas tentang herbivora, karnivora. Siapa yang masih ingat contoh hewan karnivora? Ulil. Karnivora, pemakan daging contohnya. Ayo sebutkan Ulil. Bro, kok nggak tahu lupa. Ayo, apa? Yang keras suaranya. Anjing. Oh, bagus. Selain itu, Didin, apa Didin? Buaya. Wah, pintar ya, nanti sudah belajar dia. Terus kali ini kita akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup, macam-macam makhluk hidup. Yakni tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk biologi pada hewan yang daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup pada hewan. Daur hidup dimulai dari telur sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan belalang berbeda-beda. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya yang disebut dengan metamorfosis. Kalian siapa di sini yang suka kupu-kupu? Ayo, anak-anak yang suka kupu-kupu. Gak ada yang suka kupu-kupu ya? Kenapa gak suka? Rafa, kenapa gak suka kupu-kupu? Kenapa? Karena perempuan sukanya perempuan gitu. Di sini contohnya ada contoh kupu-kupu. Ini kupu-kupu yang mengalami
lagi metamorfosis, yakni dari kupu-kupu bertelur hingga menjadi ular, lalu ular tersebut berdiam diri atau berpuasa hingga terbungkus menjadi kepompong. Kepompong tersebut lama kelamaan akan menetas berubah menjadi kupu-kupu dan terbang seperti ini. Jadinya seperti ini. Cantik kan? Yang awalnya ular ini jijik, dia itu bermetamorfosis dari telur menetap menjadi ular, terus kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Begitu juga kata. Kata itu seperti ini. Contohnya, ada yang nggak tahu kata? Tahu. Biasanya buat apa kata? Buat mancing. Siapa sukanya mancing? Apa suka mancing? Dia bisa pak kulitnya beradaptasi dengan lingkungannya itu. Nah, metamorfosis kata dimulai dari kata dewasa bertelur, kemudian berubah menetas menjadi berudu, kemudian berubah menjadi berudu berkaki dua, kemudian memiliki tambahan kaki 4 dapat 2 menjadi berudu berkaki 4 dan menjadi katak kuda berekor. Biasanya yang buat mancing Rafa yang katak kuda ya. Ya. Uli nggak suka mancing Uli. Sukanya makan ikannya ya. Oh. Terus berubah bertumbuh lagi menjadi katak dewasa. Katak dewasa bertelur terus berputar seperti ini. Inilah yang dinamakan metamorfosis. Paham semuanya? Awas, bentar lagi Bapak tanya. Kalau nggak paham harus. Baik, sekarang Bapak akan bertanya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu daun hidup? Ayo Wildan. Daun hidup adalah seluruh. Yang keras suaranya. Daun hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Metamorfosis Ya, sudah adalah cukup. Sekarang kita membahas tentang kupu-kupu tadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa kupu-kupu tadi? Ayo Didi, jelaskan. Mulai dari mana kupu-kupu itu? Telur. Setelah bertelur, yang keras suaranya, menjadi ular. Setelah menjadi ular, terus berubah menjadi kepompong. Terus setelah kepompong, setelah lama menetas menjadi kupu-kupu. Terus setelah kupu-kupu telur lagi. Ini yang disebut sebagai metamorfosis. Rafif, jelaskan apa itu metamorfosis tadi? adalah suatu perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan makhluk. Ya, bagus banget, betul semua ya. Sekarang tentang kata. Kata di sini setelah dia bertelur terus menjadi yang dinamakan sebagai apa? Apa ini setelah kata bertelur terus menetas menjadi apa yang keras suaranya? Berudu. Setelah menjadi berudu terus berubah menjadi berudu 2 kaki. Kemudian berubah menjadi 4 kaki. Kemudian berubah menjadi kata ini apa? Kata ini. Kata muda. Oh, boleh kurang mendengarkan ini. Setelah itu, setelah menjadi kata muda, berlanjut lagi menjadi kata Dewasa. Nah, terus seperti itu. Inilah juga yang dinamakan metamorfosis. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, Rafif. Apakah hanya itu saja yang menjadi metamorfosis? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Di sini kita membahas tentang metamorfosis ya, anak-anak. Setelah itu, apakah hanya ini
itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna seperti ini tadi. Metamorfosis yang tidak sempurna akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ingat-ingat ya. Yang kita bahas sekarang adalah metamorfosis sempurna, yaitu ya seperti contohnya kata di sini, apakah hanya kata dan buku saja? Tidak, ada contoh lain capung, ada juga kumbang, ada juga banyak dan yang lainnya. Ada juga rayap yang biasanya kalau musim hujan itu bukan menjadi telur juga, dan banyak juga yang lainnya. Di sini dapat kita sebutkan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing dan memiliki ciri khas masing-masing seperti metamorfosis tersebut. Begitu juga kita sebagai individu dan makhluk sosial, kita harus membutuhkan satu sama lain. Meskipun kita sama-sama manusia, tapi kita memiliki perbedaan. Dan perbedaan itu harus saling melengkapi. Hanya nggak boleh sering bertengkar, kayak Rafa sama Didi biasanya berantem terus, nggak boleh. Ya, berteman. Baik, saya rasa sudah cukup pertemuan pada hari ini. Dipelajari lagi tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis dan daun hidup? Metamorfosis sama saja yang kita pelajari. Sekarang pertemuan selanjutnya kita akan membahas metamorfosis. Saya kira sudah pertemuan hari ini sudah cukup. Marilah kita sebelum pulang, ayo doa dulu, sudah pulang ya. Doa dulu sebelum pulang agar kita menutup doa ini agar supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah.